Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao yang telah tiba di kuil Dewa Kuno, namun sayang Yang Mulia Ratu telah dibawa oleh orang-orang dari Taisu dan sekarang hanya para jenderal dan saudara Xiaoyan yang berada di alam Dewa Kuno ini yang dipimpin oleh Keiyun. Keiyun menatap sekeliling pasukan yang ada di hadapannya sebelum akhirnya membuka suara dengan nada serius. Jika prajurit dari Sensi ini kita gabungkan dengan kekuatan penuh dari alam Dewa Kuno, kekuatan tempur kita akan meningkat berkali-kali lipat dalam waktu singkat, ujar Keiyun. Namun, wajahnya kemudian berubah muram. Tapi, masalah utamanya sekarang adalah kita tidak tahu di mana letak markas utama Taisu dan kekuatan mereka yang sebenarnya, lokasi-lokasi vital itu. Sepertinya hanya Yang Mulia Ratu yang mengetahuinya. Xiaoyan mengangguk perlahan, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Keiyun. Kau benar, untuk saat ini, mari kita istirahat sejenak, kata Xiaoyan dengan tenang. Biarkan aku yang memikirkan cara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat, kita tidak boleh gegabah, masih ada waktu, kita harus memastikan segalanya sempurna sebelum bergerak. Keiyun dan para panglima lainnya mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu kabar baik darimu, Xiaoyan, sahut Keiyun, aku akan pergi menyusun formasi pasukan terlebih dahulu, pertempuran yang akan datang ini pasti sangat brutal dan memakan banyak korban, kita harus bersiap sekuat tenaga. Xiaoyan kembali mengangguk. Dengan satu gerakan tangannya, ia memanggil puluhan ribu aura gelap yang berputar di udara. Aku serahkan 50.000 prajurit elit dari alam iblis keabadian kuno padamu. Aturlah mereka sebaik mungkin, titah Xiaoyan. Terima kasih, seru Keiyun. Mereka pun berpisah, masing-masing sibuk mengurus persiapan mereka sendiri. Di saat yang lain, Xiaoyan berdiri sendirian, ia memejamkan mata dan menyebarkan kesadaran jiwanya ke seluruh penjuru alam semesta ini. Tiba-tiba, alisnya terangkat sedikit, ia bisa merasakan getaran kekuatan yang luar biasa kuat tersembunyi di berbagai sudut. Ada begitu banyak aura setingkat keabadian para dewa di sini. Tapi mengapa mereka tidak muncul untuk melawan Taisu? Batin Xiaoyan bertanya-tanya, mereka sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja menyembunyikan diri. Sensi sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tapi kenapa mereka diam saja melihat dunianya sendiri terancam? Perasaan sedih sedikit menyelinap di hati Xiaoyan, namun ia segera menepis pikiran itu, fokusnya kini harus kembali pada kekuatan. Aku harus memperkuat diriku sendiri dulu, gumamnya. Xiaoyan pun bergerak menuju menara pil yang terletak di jantung alam Dewa Kuno. Sampainya di sana, ia masuk ke dalam paviliun obat yang megah. Di sana, banyak sekali alkemis yang sedang sibuk memurnikan ramuan. Namun, begitu kehadiran Xiaoyan terasa, seluruh aktivitas berhenti seketika. Semua alkemis itu menunduk hormat, seolah menyadari siapa sosok yang berdiri di hadapan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari balik pilar batu. Apakah matamu sudah mulai rabun, sampai-sampai tidak mengenali gurumu sendiri? Xiaoyan tersentak dan segera menoleh ke sumber suara. Di sana, berdiri seorang pria tampan dengan wajah awet muda, berbeda jauh dari ingatan Xiaoyan. Guru, Yao Lao, apakah benar-benar kau? Tanya Xiaoyan dengan ragu. Yao Lao mengerutkan kening sedikit, tapi matanya berbinar geli. Dasar anak nakal, hanya karena aku merapikan penampilan dan terlihat lebih muda dan tampan, kau jadi tidak kenal, celanya sambil tertawa, apa salahnya jika gurumu terlihat lebih cocok dengan statusnya sekarang? Xiaoyan menghela napas panjang, lalu tersenyum lebar, selama ini Yao Lao selalu terlihat seperti kakek tua yang bijaksana, melihatnya dalam wujud muda memang butuh waktu untuk bisa diterima akal, namun, ikatan batin mereka tetap sama. Maaf, Guru, hanya saja, perubahannya sangat drastis, kata Xiaoyan sambil tersenyum canggung. Mereka pun berbincang sejenak, melepas rindu setelah sekian lama berpisah. Benar, Guru, aku datang ke sini karena butuh bantuanmu, kata Xiaoyan kemudian, apakah kau memiliki bahan-bahan obat yang aku butuhkan untuk memurnikan pil lawan dewa asli? Yao Lao tersenyum bangga dan melambaikan tangannya. Tanya saja apapun yang kau butuhkan, di pavilion ini, akulah yang memegang kendali tertinggi. Wush! Ratusan jenis tanaman obat langka dan material surgawi langsung muncul melayang di hadapan mereka, bersinar dengan cahaya yang memukau. Mata Xiaoyan berbinar, semua bahan yang ia cari ada di sana, lengkap. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan langsung mengambil bahan-bahan tersebut dan mulai melakukan pemurnian. Api unggun asal-usulnya menyala dengan dahsyat. Semua alkemis di pavilion itu menahan napas, menyaksikan setiap gerakan tangan Xiaoyan, setiap teknik, setiap pengaturan suhu, dilakukan dengan sempurna, jauh di luar pemahaman mereka. Waktu berlalu cepat, akhirnya, sebuah ledakan cahaya lembut terjadi. Sebuah pil obat yang berwarna keemasan melayang di udara. Aroma obat yang luar biasa harum menyebar ke seluruh penjuru, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa energi di dalam tubuh mereka bergejolak. Ini tingkat apa?
Apakah ini benar-benar pil tingkat dewa? Gumam para alkemis dengan mata terbelalak, takjub setengah mati. Mereka hanya bisa melongo, tidak berani bergerak sedikitpun. Xiao Yan dengan tenang mengambil botol giok dan menyimpan pil tersebut. Hahaha, bagus sekali. Yao Lao langsung menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Xiao Yan dengan kuat. Kau benar-benar membuat gurumu bangga. Xiao Yan, kemampuanmu sekarang sudah melampaui segalanya. Xiao Yan tersenyum rendah hati dan membungkus sedikit, semua ini juga karena ajaran guru. Sudah, tidak perlu terlalu formal, sahut Yao Lao sambil melambaikan tangan. Setelah urusan selesai, Xiao Yan berpamitan, ia harus segera pergi, waktunya sangat sempit. Aku harus pergi sekarang, guru, ada hal penting yang harus kulakukan. Xiao Yan kembali menemui Qiyun dan pasukannya untuk berpamitan, semua orang hanya mengangguk patuh, kepercayaan mereka pada Xiao Yan sudah mutlak. Dengan sekelebat cahaya pelangi, tubuh Xiao Yan lenyap menuju kehampaan angkasa. Di sisi lain, istana Taisu di tengah kehampaan laut bintang yang gelap, terdapat sebuah istana megah yang dilengkapi teknologi canggih yang melayang di angkasa. Di dalamnya, terlihat Yang Mulia Ratu sedang duduk dengan tenang, ditemani oleh Xuan Jing. Yang Mulia, suara Xuan Jing memecah keheningan, kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak pergi saja? Apa sebenarnya yang kau cari dan tunggu di tempat ini? Yang Mulia Ratu menatapnya datar. Aku belum ingin pergi. Lagi pula, bukankah kau sendiri yang mengundangku ke sini? Mengapa aku harus buru-buru pergi? Xuan Jing tersenyum kecut, ia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran wanita di hadapannya ini. Aku hanya akan pergi, ketika orang yang seharusnya menjemputku datang, tambah Ratu pelan. Xuan Jing terkekeh penuh percaya diri. Orang yang menjemput, di dalam wilayah inti Taiksu ini, siapa yang berani datang? Kecuali kau mengirimkan ahli di tahap kelima keabadian para dewa, mustahil ada yang bisa menembus pertahanan ini. Tidak ada yang berani. Dan tidak ada yang bisa. Kalau begitu, kita tunggu saja, jawab Ratu dengan santai. Siapa orang itu? Apakah dia seseorang yang hebat? Tanya Xuan Jing penasaran. Aku juga tidak tahu, jawab Ratu singkat, melihat sikapnya yang sulit ditebak. Xuan Jing akhirnya menghela napas dan memutuskan untuk undur diri. Begitu Xuan Jing pergi, suasana menjadi hening. Tiba-tiba, wush, sosok lain muncul begitu saja di ruangan itu. Sebuah suara berat dan dalam terdengar. Nanfu, Yang Mulia Ratu tidak terkejut sama sekali, ia bahkan tersenyum mengejek. Oh, ternyata orang tua yang membosankan ini juga datang. Sosok itu berjalan mendekat, ia mengenakan jubah naga emas yang megah dengan mahkota yang sama berkilauannya, aura yang dipancarkannya sungguh menakutkan, ia adalah Su Qiantai. Kau selalu saja seperti ini, Nanfu, keluh Su Qiantai, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih lembut saat mengobrol? Berbicaralah terus terang, apa maumu datang ke sini, potong Ratu tanpa basa-basi. Su Qiantai mengerutkan kening, matanya menyapu sekeliling. Kenapa kau bisa berada di tempat seperti ini? Apakah kau dijebak oleh anakku sendiri? Ratu tersenyum sinis, anakmu memang lebih licik dan pintar darimu. Tapi tidak, aku tidak dijebak olehnya. Terlihat jelas ada kilatan kekhawatiran dan sedikit ketakutan di mata Su Qiantai, ia mengira Ratu ditawan oleh Xuan Jing. Kalau begitu ayo kita pergi dari sini sekarang juga, aku akan membawamu keluar, serunya sambil mengulurkan tangan. Namun, Ratu justru menggelengkan kepala dengan santai. Aku tidak akan pergi, kenapa? Su Qiantai tampak semakin bingung dan cemas. Kembali ke Xiao Yan di tempat lain, di tengah kehampaan Laut Timur, kilatan pelangi yang membawa Xiao Yan terus melesat cepat. Ratu pasti baik-baik saja untuk saat ini, aku harus memastikan kekuatan klon dewa asli ini meningkat dulu sebelum bertemu dengannya, batin Xiao Yan yakin. Di kejauhan, ia melihat klon dewa aslinya sedang berdiri di antara reruntuhan bintang mati, menyerap energi mentah. Xiao Yan tersenyum. Ayo kita lihat apakah pil yang baru saja kubuat ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Xiao Yan melambaikan tangan, botol giok terbang melesat menuju klon tersebut, klon itu langsung menangkapnya, membuka penutupnya, dan menelan pil itu dalam sekali teguk. Wum, seketika, seluruh tubuh klon itu diselimuti cahaya kemasan, perasaan dingin dan nyaman menjalar ke setiap pembuluh darah. Energi yang terkuras tidak langsung terisi penuh secara paksa, melainkan pulih perlahan namun sangat stabil, memadatkan setiap sel tubuhnya. Bagus, gumam Xiao Yan, sebenarnya, kunci untuk membuat tubuh ini menjadi lebih kuat bukan hanya dengan mengisi energi saat kosong, justru pemulihan yang sempurna setelah kekuatan habis itulah yang akan memaksimalkan potensi fisiknya. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan teringat masa lalu, saat Yao Lao selalu membantunya meningkatkan kekuatan dengan cara yang sama. Setelah merasa puas, Xiao Yan menghela napas dan mengeluarkan satu lagi sosok misterius. Itu adalah klon jangkrik emas. Makhluk itu memiliki 6 sayap yang tipis dan hampir transparan, terlihat sangat aneh namun mematikan.
Klon ini bisa melahap lawan untuk meniru kemampuan mereka. Xiao Yan mengamati sosok itu sambil berpikir, tapi bagaimana dengan gaya bertarungnya sendiri? Apakah ia juga bisa mengembangkan jurus andalannya sendiri? Penampilannya ini terlalu mencolok sebagai serangga. Lebih baik jika bisa berubah menjadi wujud manusia agar lebih mudah bergerak. Seketika, tubuh jangkrik emas itu berubah menjadi bayangan hitam dan masuk kembali menyatu ke dalam bayangan Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali melesat menjauh dari area itu. Namun, tidak jauh dari sana, di sebuah bintang besar yang gelap, terjadi pemandangan yang mengerikan. Di sana, puluhan juta manusia ditawan di sebuah pulau besar. Mereka terlihat kurus kering, berkulit pucat, dan kelaparan. Di mana-mana tergeletak tulang belulang yang sudah membusuk, bau anyir menyebar kemana-mana, tangisan anak-anak dan rintihan kesakitan terdengar memilukan. Beberapa prajurit Taiksu dengan baju besi hitam legam, Fight God Armor, berkeliaran mengawasi mereka. "Bagaimana? Berapa banyak yang sudah kita tangkap?" tanya seorang pemimpin prajurit dengan wajah kejam. "Melapor, Panglima, hampir seluruh penghuni bintang ini sudah ditangkap. Meskipun ada yang tewas di jalan, sebagian besar masih hidup," jawab prajurit bawahan. Pemimpin itu mengerutkan kening saat melihat kondisi para tawanan. "Berapa banyak jiwa yang sudah terkumpul? Kira-kira sudah mencapai 100.000 jiwa, Tuan. Tapi, sayangnya banyak di antara mereka yang tidak memiliki kebencian yang cukup kuat." Pemimpin itu mendengus kesal. 100.000, itu jumlah yang menyedihkan, ada ratusan juta jiwa di sini. Kenapa cuma segini? Bentaknya, jadi rasa sakit saja belum cukup ya? Baiklah, beri mereka rangsangan, suruh mereka saling membunuh satu sama lain. Kita butuh lebih banyak jiwa yang dipenuhi amarah dan kebencian. Hanya dengan begitu senjata suci kita bisa menjadi lebih kuat. "Siap, Panglima." Prajurit itu segera pergi menjalankan perintah. Tengah lautan kehampaan yang gelap, Xiao Yan terus melaju menggunakan kompas khususnya. Namun, saat ia melewati sebuah bintang yang sangat besar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tubuhnya seakan membeku di tempat. Alisnya berkerut dalam. Ia bisa merasakan gelombang emosi negatif yang sangat pekat, campuran antara rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang luar biasa. Apa yang terjadi di sana? Batinnya, tanpa ragu, Xiao Yan berbalik arah. Tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi dan langsung menembus atmosfer bintang tersebut. Semakin dekat, semakin jelas ia merasakan energi kematian yang begitu kuat hingga menembus batas ruang dan waktu. Energi kematian ini sungguh mengerikan, gumam Xiao Yan pelan. "Aku harus melihat siapa yang berani melakukan hal sekejam ini." Di kedalaman bintang itu, suasana terlihat sangat mengerikan. Puluhan juta tawanan menderita, sementara para algojo sibuk bekerja. "Cepat, kita harus mengumpulkan lebih banyak jiwa yang dipenuhi kebencian," teriak seorang pemimpin dengan wajah garang. "Jika Tuan Taiku datang dan kita tidak bisa menyerahkan hasil yang memuaskan, kita semua yang akan mati. Terus siksa mereka, buat mereka saling membunuh. Kita butuh amarah, kita butuh penderitaan." Perintah kejam itu segera dilaksanakan. Jeritan kesakitan kembali meledak, memenuhi setiap sudut bintang itu. Kesedihan seakan menjadi kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Tepat saat kekacauan memuncak, sebuah suara yang tenang namun mengandung tekanan dahsyat terdengar memecah keributan. Siapa yang bertanggung jawab atas bintang ini? Suara itu tidak terlalu keras, namun setiap kata seakan menghantam dada mereka semua. Para prajurit dan pengikut Taiksu itu terkejut setengah mati dan serentak menoleh ke sumber suara. Di sana, berdiri tegak sosok muda yang tampak biasa saja. Tidak ada aura mengerikan yang memancar secara kasar. Namun, tekanan yang ia bawa begitu berat sehingga hampir semua orang tanpa sadar berlutut ke tanah karena tidak kuat menahannya. Hanya satu orang yang masih bisa berdiri tegak. Ia adalah pemimpin di sana, seorang ahli di tingkat langkah kelima keabadian Kaisar. Ia menatap tajam ke arah Xiao Yan. "Siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu urusan Taiksu," teriaknya. Xiao Yan tersenyum sinis, tatapannya dingin seperti es. "Kau tidak tahu siapa aku," jawab Xiao Yan pelan. "Kau adalah orang kuat tingkat langkah kelima keabadian Kaisar. Seharusnya kau adalah pelindung bintang ini. Tapi kenapa kau malah menjadi anjing pelacak bagi Taiksu dan menyiksa saudaramu sendiri?" Wajah pemimpin itu berubah pucat, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan jurang kekuatan yang sangat jauh antara dirinya dan Xiao Yan. Meski ketakutan, ia tetap mencoba membela diri. Kami hanya mematuhi perintah. Jika kami membangkang, para Dewa Taiksu akan menghancurkan kami. Kami hanya ingin bertahan hidup." "Bertahan hidup?" Xiao Yan mendengus dingin. "Sensi belum jatuh, kau mendapatkan kekuatanmu karena berkah dan takdir dari dunia ini. Tapi sekarang kau menginjak-injak nyawa makhluk di sini demi nyawamu sendiri. Bagaimana kau pantas disebut sebagai pelindung atau leluhur?" Wush, Xiao Yan melangkah maju satu langkah saja. Tiba-tiba, api unggun asal-usulnya meledak keluar, mengubah seluruh area itu menjadi lautan api yang menyala-nyala.
Ark, para bawahan yang kekuatannya masih rendah tidak sempat berbuat apa-apa. Tubuh mereka langsung hangus dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Hanya jeritan nyaring yang terdengar sesaat sebelum lenyap. Xiao Yan tetap berdiri dengan wajah datar, tanpa belas kasihan. Ia menatap pemimpin tingkat kelima itu yang kini panik dan berusaha menghancurkan batu giok hitam untuk meminta bantuan. Namun, jari-jarinya tidak bisa bergerak sama sekali. Batu giok itu terlepas dan terbang melayang ke tangan Xiao Yan. Sebagai pengkhianat, kau tidak pantas mendapatkan kesempatan, ucap Xiao Yan dingin. Wum, dari bayangan Xiao Yan, klon jangkrik emas keluar perlahan, dengan 6 sayap transparannya yang bergerak cepat, makhluk itu melesat bagai kilat. Keras, sinar kemasan meledak, tubuh ahli tingkat kelima itu langsung hancur menjadi kabut darah dan ditelan bulat-bulat oleh jangkrik emas. Xiao Yan mengangguk pelan, ia bisa merasakan gelombang energi yang meningkat drastis dari klon tersebut. Auranya menjadi jauh lebih kuat. Gumamnya, meskipun hanya satu orang tingkat kelima dan sisanya hanya Dou Xian, tapi hasilnya cukup memuaskan. Melahap semua yang ada di sini, perintah Xiao Yan. Jangkrik emas itu bergerak ganas, melenyapkan sisa-sisa musuh. Setelah selesai, api di sekeliling area ditarik kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Kini, jangkrik emas telah melahap ratusan Dou Di. Meskipun energinya masih sedikit tidak stabil, kekuatannya kini setara dengan langkah ketujuh keabadian Kaisar. Sungguh menakjubkan. Xiao Yan terkesima, ia bisa menelan kekuatan orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Ternyata kemampuannya melebihi penjelasan Yu Yan. Tapi, kekuatan yang dicuri ini tidak akan bertahan selamanya, lama-kelamaan akan memudar. Xiao Yan mencoba mengendalikan klon itu untuk melakukan beberapa jurus. Bagus, selama tidak terus-menerus bertarung habis-habisan, kekuatannya akan awet. Klon ini sangat berguna. Mata Xiao Yan berbinar, jika ia bisa menelan ahli tingkat keabadian para dewa, mungkinkah ia bisa naik tingkat? Jika bergabung denganku, aku bisa memiliki kekuatan setara dewa untuk sementara waktu. Tidak heran benda ini sangat berharga. Setelah puas, Xiao Yan menarik kembali jangkrik emas ke dalam tubuhnya. Ia tidak langsung pergi, melainkan berjalan menuju para tawanan yang ketakutan. Dengan satu gerakan tangan, rantai-rantai penghalang hancur berantakan. Xiao Yan melemparkan ratusan butir pil penyembuh dan penambah energi ke udara. Minumlah dan pulihkan kekuatanmu, ucap Xiao Yan lembut namun tegas. Penyelamat, teriak mereka serentak dengan air mata bahagia. Terima kasih, Tuan. Xiao Yan menatap mereka dan berkata, jangan menyerah, alam sensi masih berjuang melawan Taiksu, penolong kalian, sudah datang. Ia kemudian melihat bola kristal besar berisi jiwa-jiwa yang tersiksa. Dengan satu hantaman, bola itu hancur dan jiwa-jiwa itu terbebas untuk bereinkarnasi. Kemarahan Xiao Yan terhadap kebrutalan Taiksu semakin memuncak, niat membunuhnya kini begitu pekat. Babak penyusup di barisan musuh baru saja selesai. Tiba-tiba getaran dahsyat datang dari kehampaan, pasukan Taiksu datang. Xiao Yan menyeringai, tepat waktu. Saat ini, tanpa didampingi klon dewa asli, tubuh asli Xiao Yan setara dengan dewa bintang kelima, cukup untuk menghancurkan pasukan biasa. Ia melesat keluar angkasa. Terlihat 7-8 binatang buas raksasa membawa pasukan Taiksu. Xiao Yan menyipitkan mata. Ia menyadari bahwa hanya sedikit dari mereka yang memiliki jiwa yang nyata. Sebagian besar hanyalah boneka atau mayat hidup. Hanya ada 5 aura yang memiliki jiwa asli. Sungguh naif jika mereka berpikir bisa menaklukkan Sensi dengan kekuatan sebesar ini, gumamnya. Di sisi lain, para komandan Taiksu melihat kilatan cahaya mendekat. Itu pasti pengurus bintang ini yang datang menyambut kita, kata salah satu komandan dengan sombong. Tidak, sahut temannya waspada, kecepatannya tidak berkurang sama sekali, ada yang salah. Hentikan dia, teriak komandan utama. Namun terlambat, api Xiao Yan sudah meledak lebih dulu. Sebuah tinju api raksasa menghantam barisan depan, menghancurkan monster-monster itu dan membelah pasukan Taiksu menjadi 2. Kelima komandan itu semuanya setara langkah ketiga keabadian Kaisar. Tapi di hadapan Xiao Yan, mereka tidak memiliki daya tahan sama sekali. Dalam hitungan detik, mereka hancur menjadi kabut darah dan langsung ditelan oleh jangkrik emas yang muncul kembali. Kini, bentuk jangkrik emas mulai berubah. Tubuh serangganya perlahan berubah menjadi wujud manusia yang tampan dan gagah. Kekuatannya melonjak hingga ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Semakin menarik, Xiao Yan tersenyum puas. Dengan giok penyembunyi aura yang kupunya, selama tidak bertemu dewa tingkat 3 atau lebih tinggi, aku tidak akan terdeteksi. Ayo kita lihat, seberapa jauh kau bisa tumbuh. Xiao Yan terus bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Di setiap tempat, ia melihat pemandangan yang sama, para penguasa lokal yang ketakutan menjadi kaki tangan Taiksu, menyiksa rakyatnya sendiri demi mengumpulkan jiwa kebencian. Xiao Yan tidak lagi membunuh mereka semua secara membabi buta. Sensi membutuhkan kekuatan, ia mengeluarkan tekanannya yang membuat semua orang berlutut gemetar.
Kalian mau memilih, bertarung bersama Sensi untuk menyelamatkan duniamu, atau tetap menjadi pengkhianat dan kubunuh sekarang juga, ancam Xiao Yan. Kami mau kembali, ampun, teriak mereka serentak, ketakutan setengah mati. Bagus, hancurkan batu giok perjanjian dengan Taiksu sekarang. Tetapi Tuan, nanti pasukan Taiksu akan datang menghukum kami, mereka sangat banyak, protes penguasa bintang itu, seorang lelaki tua yang wajahnya pucat. Xiao Yan menatapnya dingin, kalian tidak perlu bertindak apa-apa, biarkan urusan itu padaku. Begitu batu giok dihancurkan, tak lama kemudian pasukan Taiksu datang dengan marah. Namun, mereka disambut oleh lautan api dan jangkrik emas yang ganas, semua habis ditelan. Kekuatan jangkrik emas kini mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar, ia berhenti di puncak ini, seakan menembus batas menuju tingkat dewa namun belum berhasil. Melihat kekuatan Xiao Yan yang begitu dahsyat, semua orang di bintang itu berlutut dengan penuh hormat. Hamba bersedia mengabdi pada Tuan seumur hidup, seru pemimpin bintang itu. Xiao Yan berdiri angkuh dengan tangan di belakang punggung, ia tersenyum tipis. Apakah kalian masih ingat, Yang Mulia Gu Songseng? Tanpa menunggu jawaban, Xiao Yan melesat pergi meninggalkan mereka dalam kebingungan namun penuh harapan. Yang Mulia, apakah kabar itu benar, bukankah Yang Mulia sudah tiada? Tidak, sepertinya beliau baru saja pensiun, dan sekarang telah kembali, bisik-bisik mereka dengan gemetar. Xiao Yan tahu, kekuatannya saat ini belum pantas menyandang gelar itu, tapi ia butuh harapan. Di saat keputusasaan, hanya nama besar itulah yang bisa mengembalikan kepercayaan mereka. Namun, menghilangnya banyak komandan Taiksu akhirnya membuat pihak musuh waspada. Mereka mulai membentuk pasukan besar dan melakukan perburuan besar-besaran. Saat Xiao Yan hendak kembali ke alam dewa kuno, sekelompok pasukan besar melintas hanya 100 meter darinya. Berkat giok penyembunyi aura, mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan Xiao Yan yang berbaur di antara bayang-bayang. Sebuah ide gila dan berani muncul di benak Xiao Yan. Kenapa tidak? Ikut saja dengan mereka. Xiao Yan diam-diam menyusup masuk ke dalam barisan pasukan itu, ia mendengar percakapan mereka. Sialan, jejak pelakunya hilang semua. Mencari dia seperti mencari jarum di tumpukan jerami, gerutu salah satu prajurit. Sudahlah, lanjutkan saja pencarian. Oh iya, lihat ini, seorang perwira membuka sebuah gulungan lukisan. Bukankah dia sangat cantik? Ini target utama kita. Xiao Yan yang bersembunyi di belakang secara tidak sengaja melirik lukisan itu, alisnya terangkat tinggi. Itu, Ratu Nanfu, sungguh indah, gumam Xiao Yan tanpa sadar. Tentu saja, sahut perwira itu dengan bangga namun penuh kebencian, ini adalah Ratu Sensi, Nanfu, sekarang dia ditahan di markas utama bersama Yang Mulia kedua, belum pernah kau lihat. Pria itu tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan, matanya membelalak. Hei, siapa kau? Aku tidak pernah melihat wajahmu di pasukan ini. Keterlaluan, terbongkar, namun Xiao Yan justru tersenyum santai, sedikit menyeringai. Aku, ucapnya pelan, aku adalah orang yang datang untuk mengambil nyawamu semua. Wush, klon jangkrik emas keluar seketika dan melakukan pembantaian total, semua yang memiliki jiwa langsung dilahap, sisanya hancur berkeping-keping. Xiao Yan juga tidak main-main, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, Angry Buddha Lotus Flame. Ledakan dahsyat menghancurkan seluruh armada Taiksu hingga tak bersisa. Setelah kekacauan usai, Xiao Yan menatap jangkrik emas, kekuatannya sudah sangat mendekati ambang batas, namun belum benar-benar menembus menjadi keabadian para dewa. Belum cukup, gumam Xiao Yan, sepertinya butuh korban yang jauh lebih kuat lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke alam dewa kuno, sudah cukup lama ia pergi, para senior. Xiao Yan terus melesat dengan kecepatan tinggi, berniat segera kembali ke kuil dewa kuno, namun, tak disangka-sangka, tiba-tiba seluruh ruang di sekelilingnya berubah warna menjadi abu-abu, kabut tebal yang berasap menyelimuti tubuhnya dengan cepat. Apa ini? Seru Xiao Yan kaget. Seketika, kepalanya terasa berat dan berputar hebat, ada energi aneh yang menyerang kesadarannya, rasa pusing yang luar biasa menyerang, pandangannya menjadi kabur, dan kekuatan di seluruh tubuhnya seakan tersedot keluar perlahan. Sebelum sempat ia membentuk pertahanan, atau bahkan memanggil klon-klonnya, tubuhnya yang lemas akhirnya jatuh bebas menuju kehampaan, dan akhirnya, gelap. Xiao Yan kehilangan kesadaran. Di luar dimensi, sang penjaga ketika Xiao Yan kembali membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang sangat asing, sunyi, dan terasa statis. Waktu seakan berhenti berputar di tempat ini, dan udaranya terasa sangat berat. Sementara itu, di luar dimensi tersebut, tepatnya di sebuah istana terapung yang megah. Berdirilah seorang pria bertubuh sangat besar dan gemuk. Ia mengenakan jubah kemasan yang mewah dan memiliki sepasang sayap peri indah di punggungnya. Penampilannya menyerupai sosok Buddha yang agung, namun aura yang dipancarkannya sama sekali tidak suci, justru terasa licik, serakah, dan kejam. Di sekelilingnya,
Barisan prajurit Taiksu berdiri tegak dengan penuh rasa takut, meskipun pria ini bukanlah bagian dari ras mereka. Pria gemuk itu tertawa lebar, memperlihatkan deretan giginya yang terbuat dari emas murni yang berkilauan menyilaukan mata. Namanya adalah Budak Kamita. Hahaha, bagus, sangat bagus, serunya dengan suara berat dan bergema. Siapapun yang masuk ke dalam alam semesta satu lengan ciptaanku, tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi, kecuali aku yang mengizinkannya. Xiaoyan, kau memang duri dalam daging yang paling menyebalkan, tapi sekarang kau hanyalah ikan di dalam kolamku. Ia memutar-mutar manik-manik batu giok di tangannya dengan santai, lalu tiba-tiba wajahnya berubah masam dan berteriak keras. Hei, semua orang buta ya, aku lapar, cepat bawakan makananku, jangan biarkan tuanmu menunggu lama. Segera saja, beberapa prajurit Taiksu berlari kecil membawa piringan raksasa berisi potongan daging monster yang masih segar dan berdarah. Budak Kamita melahap makanan itu dengan sangat rakus dan kotor, tanpa mempedulikan sedikitpun martabatnya sebagai seorang penguasa. Mulutnya penuh, matanya terus menatap bola kristal besar yang menampilkan gambar Xiaoyan yang baru saja terbangun di dalam penjara dimensi itu. Di sisi lain, kekhawatiran yang mencekam di tempat yang sangat jauh, di tengah kegelapan kehampaan Laut Timur. Wush, 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 beberapa kilatan cahaya pelangi membelah angkasa dengan cepat. Itu adalah rombongan yang dipimpin langsung oleh Keiyun. Di belakangnya, 3 sosok dewa lainnya mengikuti dengan raut wajah yang sangat cemas dan gelisah. Sudah berapa lama Tuan Xiaoyan pergi? Tanya salah satu dewa itu dengan nada khawatir. Terlalu lama, jawab Keiyun dengan wajah muram. Dengan kemampuan Tuan Xiaoyan, seharusnya urusan di bintang-bintang kecil sudah selesai sejak lama. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Firasatku mengatakan ada bahaya besar yang sedang menimpanya. Keiyun kemudian mengangkat tangannya dan memberi komando. Dengar, sebarkan pasukan, sisiri setiap sudut ruang dan waktu di wilayah ini, cari jejak sekecil apapun, kita harus menemukan Tuan Xiaoyan sekarang juga. Siap, Panglima. Pasukan pun segera menyebar ke segala arah, mencari keberadaan Xiaoyan yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak sama sekali. Di dalam dimensi, 2 penguasa penjara kembali ke dalam alam semesta satu lengan, di puncak sebuah gunung yang gelap dan tandus. Seret, sepasang mata berbentuk permata berlian tiba-tiba terbuka lebar di dalam kegelapan gua. Sosok itu memiliki kepala buaya raksasa yang ganas, namun tubuhnya tegap seperti manusia, diselimuti sisik-sisik keras yang berwarna hitam pekat. Ia adalah buaya tirani, salah satu monster terkuat yang telah terkurung di tempat ini selama ribuan tahun. Ada aura baru, gumamnya dengan suara serak dan berat. Ia mengangkat kapak perang raksasanya yang berkarat. Akhirnya ada tamu baru datang. Sudah lama tempat ini sunyi dan membosankan. Hari ini akan ada permainan yang menyenangkan. Tidak jauh dari sana, di sebuah kawah gunung berapi yang memuntahkan api hitam. Sosok lain juga merasakan kehadiran Xiaoyan. Pria ini berkulit gelap, tatapannya tajam, dan di antara alisnya terdapat tanda api yang terus menyala tanpa henti. Ia dikenal sebagai Raja Iblis Api Hitam. HMPH, Budak Kamita itu sungguh menyebalkan, dengusnya kesal. Selalu saja mengirimkan orang-orang lemah dan tidak berguna ke sini. Tidak ada yang bisa memberiku tantangan sama sekali. Tapi, tunggu dulu, aura yang satu ini terasa berbeda. Agak kuat juga ya. Baguslah, setidaknya bisa dipakai untuk mengusir rasa bosan dan kesepian yang sudah mendarah daging ini. Pertemuan yang memanas Xiaoyan terus bergerak di tengah hamparan kehampaan itu, mencoba menganalisis struktur ruang dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba, CRAACK, ruang di depannya retak hebat seperti kaca yang dipukul palu raksasa. Dari balik celah yang menganga lebar itu, angin kencang dan hawa membunuh yang sangat pekat menerpa wajah Xiaoyan. Xiaoyan dengan sigap melompat mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Dari retakan itu, muncullah buaya tirani dengan wujudnya yang mengerikan. Namun, belum sempat Xiaoyan bereaksi penuh, BRAAKK. Ruang di sisi kirinya juga hancur berkeping-keping. Muncullah Raja Iblis Api Hitam yang membawa badai salju es dan api hitam yang membara. Sekarang, Xiaoyan terjepit di antara 2 kekuatan besar yang siap menerkam. Buaya tirani tertawa lebar. Haha, bocah kecil yang malang, kau masuk ke sarang harimau dan berpikir bisa keluar dengan selamat. Raja Iblis Api Hitam juga menyeringai. Serahkan semua hartamu dan kekuatanmu, mungkin kami bisa memberimu kematian yang cepat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka. Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia justru mengerutkan kening, menatap mereka dari ujung kaki sampai ke ujung kepala dengan tatapan yang sangat meremehkan. Hah, Xiaoyan mendecakkan lidah pelan. Aku kira siapa yang berani membuat keributan. Ternyata tempat sepi ini dihuni oleh 2 makhluk yang wajahnya jauh lebih buruk daripada setan neraka. Suara Xiaoyan cukup keras dan jelas terdengar oleh keduanya. Meskipun penampilan kalian menjijikkan dan tidak sedap dipandang mata, lanjut Xiaoyan santai. Setidaknya kehadiran kalian membuktikan bahwa tempat hampa ini masih ada penghuninya dan bukan kuburan mati. Apa kata kau?
Kedua monster itu meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah berani menghina mereka sampai sebegitu rupa. Wush, buaya tirani adalah yang pertama bertindak. Dengan kapak raksasa di kedua tangannya, ia melesat bagai kilat membelah angin, menghantam ke arah kepala Xiao Yan dengan niat membunuh penuh. Dong, bukan menghindar. Xiao Yan justru mengepalkan tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya emas pekat. Ia menangkis bilah kapak itu dengan tangan kosong. Suara dentuman keras bergema mengguncang seluruh dimensi. Percikan api beterbangan kemana-mana. Tubuh besar buaya tirani terdorong mundur hingga belasan meter. Tangannya gemetar hebat hingga nyaris tak sanggup lagi memegang kapaknya. Wajahnya penuh ketakutan. Ia baru menyadari bahwa kekuatan fisik pemuda di depannya ini berada di tingkat yang tidak masuk akal dan jauh melampaui dirinya. "Hei, jangan diam saja, bantu aku," teriak buaya tirani pada temannya. Raja Iblis Api Hitam melihat rekannya terdesak, ia pun tidak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke angkasa, mengumpulkan api hitam pekat yang sangat dingin namun mematikan hingga membentuk sebuah telapak tangan raksasa di langit. "Mati kau, teknik rahasia, telapak api neraka." Telapak tangan raksasa itu jatuh menghantam Xiao Yan dengan kecepatan yang tidak terlihat mata. Namun, Xiao Yan hanya mendongak sedikit, wajahnya tetap tenang. Dengan gerakan tangan yang sangat indah, ia mengeluarkan 3 jenis api berbeda jauh lebih tinggi. Lalu, brak, hancur menjadi serpihan debu dalam sekejap mata. Wajah Raja Iblis Api Hitam seketika pucat pasi, keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Sebagai seorang pengguna api, ia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa api yang dimiliki Xiao Yan adalah kasta tertinggi. Api yang berada di puncak rantai makanan, api miliknya hanyalah air keruh dibandingkan samudra api yang dimiliki Xiao Yan. Tanpa pikir panjang, pria yang bernama asli Xiao He ini langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan bersujud dengan kepala menunduk dalam di hadapan Xiao Yan. "Ampun, ampun yang mulia, hamba buta, hamba tidak tahu bahwa yang hadir di sini adalah Raja Api yang sesungguhnya," teriaknya gemetar ketakutan. "Mohon maafkan ketidaktahuan hamba, hamba bersedia mengabdi selamanya, hamba adalah anjing yang paling setia." "Hei, Xiao He, dasar pengecut tak berguna, apa yang kau lakukan?" teriak buaya tirani marah dan kaget melihat rekannya berkhianat secepat itu. Namun, meski berteriak marah, ia sendiri pun tidak berani maju selangkah pun untuk menyerang. Kakinya terasa lemas melihat kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan melipat kedua tangannya di depan dada, menatap mereka dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. "Cukup sandiwaranya, sekarang jawab aku dengan jujur," ucap Xiao Yan dingin. "Tempat apa sebenarnya ini, dan siapa yang mengurung kalian di sini?" Buaya tirani yang kini sudah takut setengah mati langsung menjawab dengan terbata-bata, "Ini adalah alam semesta satu lengan. Tuan, sebuah senjata ajaib ruang dimensi milik Budak Kamita. Kami semua adalah tahanan yang dikurung di sini sejak lama." "Budak Kamita? Bukan, dia bukan orang Taiksu, Tuan," potong Xiao He cepat agar terlihat berguna. "Dia berasal dari alam misterius surga barat, dia sekarang bersekutu dengan Taiksu. Mereka bekerja sama untuk menjebak dan menghabisi orang-orang kuat dari Sensi." Mata Xiao Yan menyipit tajam, jemarinya mengepal kuat. "Jadi begini ceritanya, Taiksu tidak bekerja sendirian. Mereka sudah beraliansi dengan kekuatan besar dari surga barat juga. Situasinya ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang aku perkirakan." Suasana baru saja mereda saat mereka tengah berbincang menenangkan situasi. Namun siapa sangka, bahaya justru datang dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba saja ruang di belakang punggung Xiao Yan terbelah secara tiba-tiba tanpa ada suara peringatan sedikit pun. Dari celah dimensi yang menganga lebar itu, melesatlah sebuah sosok raksasa berwarna putih bersih bak salju. Tubuhnya diselimuti oleh petir ungu pekat yang menggelegar memekakkan telinga. Itu adalah anggota dari klan beruang Xuanlei yang terkenal dengan kekuatan guntur mereka yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa basa-basi, sang beruang mengayunkan cakar-cakarnya yang tajam dan panjang bagai pedang raksasa. Serangan itu membawa kekuatan guntur dahsyat, berniat merobek tubuh Xiao Yan menjadi 2 bagian saat ia sedang lengah. "Hahaha, mati kau bocah bodoh," teriak sang beruang dengan suara garang dan penuh kesombongan. Namun Xiao Yan seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Dengan sangat tenang ia hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Gerakannya begitu cepat dan halus hingga hanya meninggalkan bayangan samar di udara. Cakar raksasa itu menghantam angin dan menciptakan ledakan energi yang besar namun sama sekali tidak menyentuh tubuh Xiao Yan bahkan sedikit pun. "Berani-beraninya kau mencoba mengkhianatiku dari belakang," ucap Xiao Yan dengan suara dingin menusuk tulang. Ia perlahan menoleh dengan tatapan mata yang memancarkan niat membunuh yang sangat pekat. Xiao Yan tidak mau berlama-lama main kucing-kucingan. Ia segera mencabut tombak bencana dari punggungnya. Dengan satu gerakan tangan yang cepat, ia mengalirkan seluruh kekuatan guntur penghancur kehampaan ke dalam senjata tersebut. Seketika tombak itu bersinar dengan cahaya ungu kemasan yang menyilaukan mata. Kilat yang dihasilkan jauh lebih murni, jauh lebih pekat, dan jauh lebih menakutkan dibandingkan petir biasa milik beruang Xuanlei itu.
ini adalah guntur tingkat dewa yang bisa menghancurkan aturan alam. Karena kau begitu menyukai petir, maka rasakanlah milikku. Dengan kekuatan penuh yang terkumpul di seluruh otot tubuhnya, Xiao Yan melemparkan tombak itu dengan dahsyat. Hus tombak itu melesat bagai komet pembawa malapetaka, meninggalkan jejak retakan ruang di belakangnya. Beruang putih itu terkejut setengah mati dan panik bukan main. Ia segera mengumpulkan seluruh petir di tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung setebal mungkin. Bom ledakan dahsyat terjadi seolah ribuan bintang meledak bersamaan, suaranya menggelegar memecah kesunyian dimensi. Kekuatan guntur Xiao Yan menghancurkan pertahanan musuh seolah itu hanyalah kaca tipis yang rapuh. Energi listrik menerjang masuk, merobek kulit dan otot sang beruang hingga ia menjerit kesakitan luar biasa dan terjatuh tersungkur ke tanah menimbulkan debu yang sangat tinggi. "Ah, sakit sekali. Ampun tuan, hamba salah, hamba buta mata," teriak sang beruang gemetar ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat melihat kekuatan mengerikan Xiao Yan. Xiao Yan hanya mendengus dingin, ia tidak peduli dengan rengekan mereka, yang ia butuhkan sekarang hanyalah jawaban pasti. "Diam semua, sekarang jawab aku dengan jujur, bagaimana cara keluar dari tempat terkutuk ini?" bentak Xiao Yan dengan suara yang bergema. Buaya tirani yang melihat kekejaman Xiao Yan langsung gemetar dan menjawab dengan terbata-bata. "Ada dua cara, Tuan. Pertama, kita harus menemukan dan menghancurkan titik lemah dari struktur ruang ini. Atau, cara kedua, membantai semua makhluk hidup di sini sampai jumlahnya mencapai batas tertentu. Maka budak Kamita akan terpaksa muncul dan membukakan pintu keluar sendiri." Xiao Yan mengerutkan kening dengan wajah masam. "Membantai semua orang, omong kosong, kita ambil cara pertama saja." "Baik Tuan, ikuti hamba." Mereka berempat, Xiao Yan, buaya tirani, Xiao He si Raja Iblis Api Hitam, dan beruang Xuan Lei yang sudah takut setengah mati, segera melesat dengan kecepatan tinggi melintasi hamparan kehampaan menuju lokasi yang dimaksud. Dan misteri gunung. Di tengah perjalanan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba langit di atas kepala mereka terbelah lebar. Bentuknya menyerupai sebuah mata raksasa yang sangat besar dan menatap tajam ke bawah dengan pandangan yang menghakimi. Itu adalah pandangan langsung dari budak Kamita yang sedang mengawasi dari luar dimensi. Tekanan yang dipancarkan dari mata itu begitu berat dan dahsyat, seakan seluruh alam semesta menindih tubuh mereka hingga tulang-tulang rasanya mau remuk. Buaya tirani, Xiao He, dan beruang Xuan Lei langsung memuntahkan darah segar karena dada mereka terasa sesak dan remuk redam. Kaki mereka gemetar hebat hingga hampir tidak sanggup lagi berdiri tegak. Namun berbeda dengan mereka bertiga, Xiao Yan berdiri tegak bak menara baja yang kokoh. Ia tidak bergeming sedikitpun bahkan tidak berkedip. Bahkan ia justru mendongak dan membalas tatapan mata raksasa itu dengan tatapan dingin, tajam, dan penuh tantangan yang membara. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Akhirnya, mata raksasa itu seakan tidak tahan lagi dengan tatapan mematikan Xiao Yan dan perlahan menghilang ditutup oleh awan gelap. Di luar sana, di istana mewah milik budak Kamita, pria gemuk itu mengusap matanya yang terasa perih dan panas, wajahnya tampak cemas dan murung luar biasa. "Sialan, bocah ini benar-benar monster, bahkan tekanan penglihatanku tidak mempan padanya sama sekali. Semakin lama dia di dalam sana, semakin sulit dia dikendalikan." Gerutunya kesal dan panik. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi titik lemah ruang tersebut. "Gou Yan, keluar dan tunjukkan kekuatanmu," seru Xiao Yan. Wush, bola mata biru misterius, Gou Yan, muncul dan melayang anggun di udara. Ketiga monster itu menatap Gou Yan dengan mata terbelalak, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman yang mendalam. Mereka bisa merasakan bahwa benda itu bukan barang biasa melainkan sesuatu yang sangat misterius dan kuat. "Hancurkan segel di sana sekarang juga," perintah Xiao Yan tegas. Gou Yan bersinar terang siap untuk meledakkan segel itu. Namun tepat saat itu juga, duk, boom, tiba-tiba pagoda pemurnian yang tersimpan di dalam tubuh Xiao Yan bergetar dengan sangat hebat. Getarannya begitu kuat hingga membuat seluruh energi di dalam tubuh Xiao Yan berputar kacau dan tidak terkendali. "Tahan, Gou Yan, berhenti dulu." Xiao Yan segera memberi tanda berhenti. Ia menutup matanya sejenak untuk merasakan getaran aneh itu. Ada fluktuasi energi yang sangat spesifik, kuno, dan agung dari arah lain, sesuatu yang sangat menarik perhatian pagoda pemurnian miliknya seolah ada harta karun surgawi di sana. "Tuan, kenapa berhenti? Itu memang jalan keluarnya?" tanya buaya tirani bingung. "Di sana, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar jalan keluar," jawab Xiao Yan singkat, namun penuh penekanan. "Kalian bilang tempat ini tandus dan tidak ada apa-apa, itu bohong besar." Meskipun ketiga bawahan barunya itu bersikeras mengatakan bahwa tidak ada harta berharga di sana selain batu dan tanah, Xiao Yan sama sekali tidak mempercayainya. Ia lebih percaya pada naluri dan reaksi pagoda pemurnian miliknya yang tidak pernah berbohong. Dengan kecepatan penuh,
Xiaoyan berbalik arah dan melesat bagai kilat menuju sebuah puncak gunung yang tampak biasa saja namun memancarkan aura yang sangat kental dan aneh. Melihat hal itu, budak Kamita di luar sana panik setengah mati. Melalui celah langit ia berteriak sekuat tenaga. "Hei, Xiaoyan, jangan bodoh, cepat keluar dari sana, jangan mendekati gunung itu bukan mainan, sangat berbahaya." Teriakan dan ancaman itu justru membuat Xiaoyan semakin yakin dan tersenyum licik. Semakin dilarang, semakin ia ingin tahu. "Hehe, sepertinya aku punya ide yang sangat menarik nih," batin Xiaoyan tersenyum jahat. Babak, runtuhnya segel dan kebangkitan Raja Iblis Tianwu. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan mengepalkan tangannya yang bersinar emas dan menghantamkan tinjunya ke arah dinding gunung itu dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Bom ledakan dahsyat terjadi, debu beterbangan kemana-mana dan suara bentakan bergema di seluruh penjuru ruang. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang terbelalak tak percaya. Gunung itu sama sekali tidak bergeser bahkan sedikit pun. Bahkan tidak ada satu kerikil pun yang jatuh, seolah gunung itu menyatu dengan seluruh alam semesta dimensi ini dan tidak bisa dihancurkan. Jelas sekali, ini bukan sekadar gunung biasa, ini adalah segel fisik yang sangat kuat dan kuno, gumam Xiaoyan merasa semakin tertantang dan bersemangat. "Gouyan, gunakan kekuatan cahayamu sepenuhnya, hancurkan segel kuno ini sekarang juga," perintah Xiaoyan dengan suara lantang. "Siap bos, serahkan padaku." Cahaya biru menyilaukan meledak keluar dari tubuh Gouyan dengan sangat terang hingga menyelimuti seluruh tubuh gunung itu seolah matahari turun ke bumi. Boom, segel kuno itu akhirnya tidak kuat menahan dan runtuh total. Seluruh alam semesta satu lengan bergetar hebat seolah dunia ini akan hancur lebur dan lenyap dalam detik ini juga. Dari balik reruntuhan dan debu yang beterbangan, meledaklah sebuah aura yang begitu purba, gelap, dan menakutkan hingga membuat udara terasa berat dan sulit untuk bernapas. Langit seketika berubah menjadi hitam pekat dan hujan deras mulai turun dengan ganas. Namun ini bukan air hujan biasa, setiap tetesnya mengandung kekuatan aturan alam yang bisa menembus segala jenis pertahanan energi. Sakit, buaya tirani, Xiao He, dan beruang Xuan Lei langsung basah kuyup dan berteriak kesakitan luar biasa. Kulit mereka seakan terbakar dan terkikis habis oleh tetesan air itu. Berbeda dengan mereka bertiga, Xiaoyan berdiri tenang dan gagah di tengah badai. Api suci yang melingkar indah di sekeliling tubuhnya membakar habis setiap tetes air yang mendekat, membuatnya tetap kering dan aman sentosa. Di tengah kegelapan dan badai yang mencekam itu, sebuah sosok raksasa mulai perlahan menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Itu dia, bisik buaya tirani dengan suara gemetar ketakutan, Raja Iblis Tianwu, sesuai legenda. Dia memiliki 8 kepala dan 8 ekor, setiap kepala memiliki kekuatan elemen yang berbeda dan mematikan. Sebuah suara gemuruh yang berat, tua, dan mengerikan bergema di seluruh penjuru ruang seakan datang dari zaman prasejarah bertanya siapa yang berani membangunkannya dari tidur panjangnya. Namun Xiaoyan tidak mundur selangkah pun, ia justru tersenyum lebar dengan mata yang berkilat penuh antusiasme dan tekad yang membara. Inikah kuncinya? Batin Xiaoyan penuh semangat, makhluk sekuat ini, jika bisa dijadikan klon atau sekutu yang setia, maka di masa depan untuk menghadapi Taiksu dan surga barat, aku pasti akan memiliki keuntungan yang sangat besar dan tak terkalahkan. Asana di ruang hampa itu terasa begitu mencekam dan berat, seolah seluruh udara telah disedot habis meninggalkan hanya ketegangan yang memadat. Xiaoyan berdiri tegak bak menara baja yang kokoh, menjaga kewibawaannya dengan sempurna di hadapan kekuatan yang tak terukur dan misterius. Tiba-tiba sebuah suara samar mulai merayap pelan di udara, menyusup masuk ke dalam pendengaran setiap makhluk yang ada di sana. Suara itu terdengar sangat aneh dan menakutkan, bagaikan gabungan dari belasan pita suara yang bersatu menjadi satu frekuensi yang menggetarkan dada hingga ke tulang sumsum. Siapakah yang berani membuka segel ini? Suara itu bergema di seluruh penjuru ruang, seakan waktu dan ruang ikut bergetar hebat mendengarnya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak energi di dalam dadanya. Ia tetap tenang dan menjaga sikap sopan santunnya dengan penuh kewaspadaan. Baginya, sebelum pedang terhunus dan pertarungan dimulai, sikap dan tutur kata adalah cermin dari kekuatan sesungguhnya yang dimiliki seseorang. Xiaoyan membungkus sedikit memberikan penghormatan yang tulus dan penuh hormat. Junior meminta maaf jika kehadiran saya mengusik ketenangan senior yang telah beristirahat selama ribuan tahun, ucapnya dengan nada rendah namun tegas dan mantap, menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang lemah meski bersikap sopan. Di dalam pikirannya, Xiaoyan sedang menimbang-nimbang dengan sangat cepat dan cermat. Segalanya saat ini bergantung sepenuhnya pada makhluk legendaris ini. Apakah ia akan menjadi sekutu yang tak ternilai harganya dan menjadi bantuan terbesar di masa depan, atau justru berubah menjadi musuh paling mematikan yang pernah ia hadapi seumur hidupnya? Sosok raksasa yang tersembunyi di balik kabut tebal itu bergumam pelan, suaranya kini mulai lebih jelas terdengar dan tidak lagi samar. Manusia, sungguh hal yang aneh dan tak terduga.
Aku mengira klanku sendiri atau orang-orang sebangsaku yang akan datang menjemput dan membebaskanku. Mengapa justru manusia kecil sepertimu yang berani dan sanggup membuka segel kuno ini? Xiao Yan tetap berdiri dengan sikap hormat tanpa berani bersikap angkuh atau sombong sedikitpun. Senior telah tersegel di tempat terpencil ini sejak zaman yang sangat lampau dan jauh di luar ingatan. Junior datang ke tempat ini pun secara kebetulan semata saat sedang mencari jalan keluar dari penjara dimensi ini. Membuka segel ini bisa dianggap sebagai garis takdir yang tanpa sengaja bersilangan dan mempertemukan kita, jawabnya dengan bijaksana dan penuh pemahaman. Mata Xiao Yan terus memperhatikan setiap pergerakan aura dan energi di depannya dengan tajam. Ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa berat menindih tubuh dan jiwanya. Sulit baginya untuk menilai level kekuatan pasti dari Raja Iblis ini hanya dari sisa-sisa auranya saja. Namun satu hal yang pasti dan tidak bisa disangkal, kekuatan makhluk ini jauh melampaui level Xiao Yan saat ini, mungkin bahkan berada di alam yang berbeda dimensi dan berada di level yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, 3 monster pengikut Xiao Yan tampak mematung ketakutan hingga tidak bisa bergerak sedikitpun. Buaya tirani yang biasanya sombong, galak dan suka memerintah kini gemetar hebat hingga ke tulang-tulangnya, kakinya lemas tak bertenaga. Ini benar-benar dia, gumamnya dengan suara parau dan putus asa, Raja Iblis Tianwu. Sesuai legenda kuno, dia memiliki 8 kepala, 8 wajah, dan 8 ekor yang masing-masing menguasai elemen berbeda. Legenda yang selama ini hanya dianggap dongeng pengantar tidur kini berdiri nyata di depan mata mereka. Hawa dingin mulai merambat cepat ke seluruh penjuru ruangan, bukan sekadar dingin fisik yang menusuk kulit, tapi dingin yang mampu menguras vitalitas dan nyawa seseorang hingga kering. Beruang putih mengangguk lemas, bibirnya sudah membiru karena kedinginan yang luar biasa. Aku merasa sangat dingin hingga ke dalam sumsum tulang. Jika kita terus berdiri di sini tanpa perlindungan, hujan ini akan membunuh kita perlahan-lahan sebelum musuh datang menyerang. Benar saja, hujan mulai turun dengan sangat deras dan ganas. Namun setiap tetes air itu bukanlah air biasa, melainkan mengandung kekuatan aturan yang mutlak dan mendominasi segala hal. Xiao Yan tidak tinggal diam melihat bahaya itu datang. Ia segera membangkitkan jantung api yang tersimpan di dalam inti tubuhnya. Api suci yang mulia itu berkobar hebat membentuk kubah pelindung yang kokoh dan indah di sekelilingnya, berhasil menahan dan membakar habis setiap tetes air yang mencoba menembus pertahanannya. Di hadapannya, Raja Iblis Tianwu tiba-tiba tertawa lebar. Tawa itu terdengar kering namun penuh wibawa dan kekuasaan yang tak tertandingi di alam ini. Menarik sekali. Benar-benar sebuah kebetulan yang unik dan tak terduga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa segelku akan dirusak dan dibuka oleh seorang junior dari ras manusia. Siapa namamu bocah? Aku ingin mengingat nama orang yang telah menyelamatkannya dari penjara abadi ini. Nama saya Xiao Yan, jawabnya singkat, padat dan jelas tanpa basa-basi yang bertele-tele. Tianwu mengangguk perlahan membenarkan nama itu di dalam ingatannya. Mata merahnya yang tajam dan dalam menatap lurus ke arah jantung api yang membungkus tubuh Xiao Yan dengan penuh kekaguman. Jantung api yang luar biasa dan sangat murni, sungguh mengagumkan bakat yang kau miliki. Namun sayangnya, aku jauh lebih ahli dan menguasai sepenuhnya dalam hal mengendalikan air dan hujan. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya yang besar dan gagah ke atas langit. Dari langit yang gelap gulita, 3 tetes air hujan terangkat keluar dan mulai memadat secara perlahan, menggantung diam dan stabil di udara tepat di depan wajah Xiao Yan. Air itu berubah wujud menjadi kristal es yang sangat bening dan indah, namun memancarkan aura kehancuran yang begitu pekat dan menakutkan siapa saja yang memandangnya. Ini adalah kristal hujan. 3 tetes ini saja sudah cukup untuk melukai parah, atau bahkan melenyapkan seorang ahli kuat yang berada di level langkah ketiga keabadian dewa dengan 9 sumber kekuatan yang utuh, ujar Tianwu dengan tenang namun penuh keyakinan akan kekuatan ciptaannya sendiri. Xiao Yan tertegun sejenak menyadari nilai dan kekuatan dari benda tersebut, namun dengan sigap ia segera menangkupkan tangan dan menyimpan kristal berharga itu ke dalam penyimpanannya dengan sangat hati-hati. Ini adalah kartu truf yang sangat luar biasa kuat yang bisa menyelamatkannya di saat bahaya maut datang menghampiri. Namun Xiao Yan segera mengingatkan dengan sopan dan bijaksana, "Senior, jangan terburu-buru merayakan kebebasan yang baru didapatkan. Kita masih berada di dalam perut segel besar milik budak Kamita ini. Sebaiknya kita mencari jalan keluar terlebih dahulu sebelum membahas hal-hal lainnya." Tianwu menatap aura dan energi yang melingkar di tubuh Xiao Yan dengan seksama dan seketika menyadari sesuatu yang penting. "Aku melihatmu sudah berada di puncak langkah ke-9 keabadian Kaisar, menginjakkan kaki tepat di ambang pintu menuju alam dewa yang sesungguhnya. Jika demikian, aku akan memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga dan mahal harganya daripada kristal tadi. Sebuah wawasan mendalam tentang hukum alam dan jalan menuju kekuatan sejati." Tanpa menunggu jawaban atau persetujuan dari Xiao Yan, Tianwu menjentikan jarinya dengan santai namun penuh kekuatan. Dalam sekejap mata, kesadaran Xiao Yan ditarik paksa masuk ke dalam dimensi lain yang sangat asing.
Dunianya berubah total menjadi biru luas dan dingin. Ia merasa tubuhnya mengecil menjadi sangat kecil, licin dan dingin. Xiao Yan telah berubah wujud menjadi seekor ikan kecil yang sedang berenang di tengah lautan yang luasnya tak bertepi dan gelap gulita. Di dalam visi dan pengalaman nyata itu, Xiao Yan merasakan kengerian yang begitu nyata dan mendebarkan hingga jantungnya serasa mau copot. Dari kegelapan laut dalam di belakangnya, muncul sebuah mulut raksasa dengan deretan gigi tajam yang tampak seperti lubang hitam maut yang siap menelannya bulat-bulat tanpa sisa. Dengan naluri bertahan hidup yang tajam dan kuat, Xiao Yan mengibaskan ekornya sekuat tenaga yang ia miliki. Ia melesat dengan sangat cepat menghindari gigitan maut tersebut tepat pada detik-detik terakhir sebelum nyawanya melayang. Bahaya datang silih berganti tanpa henti dan memberikan rasa lelah yang luar biasa. Setiap bayangan yang bergerak di bawah air adalah ancaman kematian yang nyata. Ia terus bertahan hidup, terus menghindar dan bersembunyi di balik karang-karang tajam demi keselamatan nyawanya sendiri. Suara Tianwu bergema jelas dan tegas di dalam pikiran Xiao Yan yang sedang berada di dalam wujud ikan itu. Ikan besar memakan ikan kecil, itulah hukum alam yang paling kejam namun nyata dan berlaku di seluruh penjuru alam semesta. Hukum inilah yang akan meningkatkan kekuatanmu hingga batas tertinggi yang tak terbayangkan. Xiao Yan akhirnya mengerti makna mendalam dari pelajaran hidup dan mati ini. Ia berhenti hanya sekadar melarikan diri dari bahaya. Ia mulai berbalik arah dan mulai mencari mangsa yang lebih kecil darinya. Ia memangsa makhluk lain untuk bertahan hidup, untuk tumbuh besar dan menjadi kuat agar tidak dimangsa. Siklus itu berjalan terus-menerus seolah tak berujung hingga ia merasakan ambang batas kematian yang sesungguhnya dan betapa sulitnya bertahan di dunia yang kejam ini. Menjadi ikan ternyata sesulit ini. Bertahan hidup itu sulit, tapi menjadi kuat dan besar itu jauh lebih sulit dan membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Gumam Xiao Yan di dalam batinnya sendiri. Begitu kesadarannya kembali ke tubuh asli dan dunia nyata, Xiao Yan terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin yang bercucuran deras. Ia merasakan sebuah rasa keengganan yang luar biasa kuat menyelimuti hatinya, rasa tidak mau kalah, tidak mau menyerah dan tidak puas untuk mati begitu saja di tangan takdir atau orang lain. Aura keengganan ini terpancar keluar dengan dahsyat, bercampur dengan energi kematian yang merasuk ke dalam setiap sel tubuh dan urat nadinya. Ia menangkupkan tangan kembali ke arah Tianwu, memberikan penghormatan terdalam dan tulus atas pelajaran hidup dan mati yang baru saja ia alami secara nyata dan begitu menyakitkan. Tianwu tertawa puas melihat pemahaman Xiao Yan yang begitu cepat dan tajam menangkap inti dari ajarannya. Kau memiliki bakat yang luar biasa cerdas dan tajam bagi ukuran manusia biasa. Bagus sekali. Sekarang saksikanlah teknik yang sesungguhnya yang menjadi ciri khas kekuasaanku. Tianwu pun melambaikan tangannya dengan gerakan yang indah, namun mematikan. Tiba-tiba sebuah lautan luas tercipta begitu saja secara instan di bawah kaki mereka berdua. Air laut itu mulai berputar kencang membentuk pusaran raksasa yang mengerikan dan memakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hujan di langit turun semakin deras dan ganas seolah menyambut dan memuja kehadiran raja mereka yang telah bangkit. Teknik tingkat suci, membalikan awan dan hujan, teriak Tianwu dengan suara menggelegar yang memecah keheningan. Seketika, hujan yang mengandung aturan mutlak itu menerjang tubuh Xiao Yan dengan ganas. Namun anehnya, tanpa perlindungan api pun, hujan deras itu justru tidak melukainya sedikit pun. Justru membuat aura Xiao Yan semakin kuat, megah dan mendominasi seluruh ruangan. Xiao Yan terpesona melihat keindahan dan kekuatan teknik tersebut. Ia perlahan mengangkat tangannya, mencoba meniru dan mengikuti gerakan tangan Tianwu dengan penuh konsentrasi. Membalikan awan dan hujan, gumam Xiao Yan pelan namun penuh keyakinan. Seketika waktu seolah berjalan mundur dan melanggar hukum alam. Air yang tadinya jatuh menghantam bumi kini terbang kembali ke langit dengan kecepatan tinggi, berkumpul menjadi awan gelap yang membentuk gelombang dahsyat yang siap menghancurkan apa saja. Xiao Yan menoleh ke arah tiga monster pengikutnya yang sudah tampak sangat lemah dan melemah karena kedinginan. Dengan satu gerakan memutar telapak tangan yang cepat dan kuat, hujan lebat yang sudah ia kumpulkan dan kendalikan itu dilesatkan dengan kekuatan penuh tepat ke arah mereka bertiga sebagai cara untuk menekan dan mengikat mereka. Suara ratapan memilukan pecah di udara. Tubuh ketiga monster itu penuh luka bakar dan robekan yang mengerikan. Namun penderitaan terbesar justru dirasakan oleh jiwa dan inti kekuatan mereka. Level kekuatan mereka merosot tajam secara drastis. Jatuh dari level keabadian dewa kembali turun menjadi keabadian kaisar dalam sekejap mata. Xiao Yan menyadari betapa mengerikannya teknik ini jika digunakan untuk menyerang musuh, karena ia mampu menurunkan level dan kekuatan lawan secara permanen. Sementara itu, sosok agung setinggi gunung milik Tianwu mulai perlahan menyusut mengecil menjadi ukuran manusia biasa. Kabut putih tebal menyelimuti seluruh tubuhnya, dan perlahan siluet raksasa dengan 8 kepala itu berubah wujud menjadi bentuk manusia yang sangat sempurna. Muncullah seorang pria jangkung dan berwibawa dengan rambut merah menyala bak api unggun dan mata yang senada dengan rambutnya.
Wajahnya sangat tampan rupawan namun memiliki garis ketajaman yang dingin dan mematikan bagi siapa saja yang menatapnya. Xiao Yan sedikit terkejut melihat perubahan drastis ini. Wah, meskipun tubuh asli senior terlihat sangat unik dan mengerikan, ternyata wujud manusia senior sangatlah tampan dan berwibawa layaknya seorang dewa, puji Xiao Yan dengan tulus dan jujur. Namun Tian Wu hanya membalasnya dengan lambaian tangan santai yang seolah meremehkan pujian tersebut, seakan hal itu adalah hal yang biasa dan tidak perlu